Selamat datang di Hari Film Nasional bersama saya Iyas Lawrence dan di depan saya are four beautiful, hardworking, and important ladies that play huge roles in the Indonesian film industry. Selamat Hari Film Nasional. Selamat Hari Film Selamat Nasional. Hari Film Nasional. Ada Mbak Tia, Marisa, we have Tisa dan juga Mbak Meiska. Apa kabar? Baik. Baik. Iya. Sepertinya kalau ini lebih intens ya kayaknya obrolannya ya. Ayo kita shake the Go, body agak dulu. shake dikit, shake it off, shake it off. Let's talk day one, hari pertama. What do you guys remember ketika berada di industri film, hari pertama? Let's start with Mbak Tia. Hari pertama, udah lama banget ya. Ketahuan deh umur. Aku tuh pertama kali terjun di film tuh tahun 2000. Oke. Waktu itu tuh pas aku masuk kebetulan di sekeliling aku tuh banyak perempuan. Oke. Jadi emang aku tuh dari dulu kayak udah diayomi oleh ibu-ibu si perempuan-perempuan tangguh itu sampai sekarang. Pertama kali masuk film, I don't know anything about filmmaking. Kuliahnya backgroundnya sama sekali bukan film, cuman waktu itu apply ke sebuah perusahaan film, mereka lagi buka lowongan, tiba-tiba terima, ya udah terjun. Honestly 3 bulan pertama aku nangis sih tiap hari, karena nggak paham, dikasih tugas ganti nanti lu ini, oke. Jangankan gimana cara ngerjain ya, tugas gua apa aja gua nggak paham apaan. Jadi biasanya tuh kalau tiap makan siang orang-orang pada ngumpul makan, disitulah tuh. Jadi gue ada buku yang Tugasnya apa waktu itu? waktu itu tuh gue masuk pertama kali jadi production assistant, tapi memang sedang ada produksi film. Job desk production assistant, ya gue nggak paham waktu itu. Jadi semua yang dikasih ke gue catet. Pas makan siang gue tanya, tadi gue disuruh ini nih ngapain ya? Gue harus nelfon siapa ya? Yang harus gue lakukan apa ya? Gitu. Dia 3 bulan terakhir tuh like hell. Dan PA dimarahin pasti pada saat itu. Tentunya, udah kayak sak-sak. Sama ya di balik layar juga, bagaimana hari pertamanya mungkin sama di tahun 2000? Saya memulai film di tahun 2004 dan saya sebagai kostum designer waktu itu. Really, Mbak Dede? Oh wow. Saya mulai dari kostum designer waktu itu di sebuah film juga. Ini boleh nyebut judul nggak sih? Terus hari pertama ya itu juga benar-benar ya belajar. Untungnya kan ada preps ya, gitu. Ada preps awalnya saya masuk ke industri film dari volunteer di film festival. Habis itu kenalan, ternyata kru sama teman-teman kru film, terus diajakin jadi kostum designer, terus ya coba deh jadi kostum designer. Jadi pertama kali syuting 2004 jadi kostum designer ya, itu juga from zero. Wow, that's amazing. Marisa, your Yes. first day, remember that? Oh What my was that like? god. First day mungkin bukan first day di set ya, tapi first day ketika main film gitu. Dan film pertamaku itu kan sama Lucky Kuswandi. Selamat Pagi Malam. I was so excited. Jadi kita tuh ketemunya gara-gara aku lagi main teater di panggung sama Jakarta Players, community theater berbahasa Inggris. Kemudian dia datang sebagai salah satu penonton gitu. Dan pada saat itu Lucky juga adalah director atau sutradara film baru di perfilman Indonesia. Dan dia bilang, aku ada skrip nih, mau nggak? Ya iyalah, gue aktor teater terus bisa crossing ke film. Yeah. Dan waktu itu memang just super excited about just being in a film. Udah gitu teman mainnya Adinia Wirasti pula, and I admire her so much. And thankfully we had a fantastic chemistry there, and that was my first day, and I never looked back. It was fantastic. I love film. That was a tough gig though. First main character, first job on the film? Well, it's not really a main character because it's an ensemble, you know. Yeah, But yeah. it was just I love it. So it was good for you? It was It fantastic. was fantastic. Tisa, same thing atau gimana? Waktu itu mulai film panjang kalau nggak salah tahun 2012, film Tanah Surga Katanya. Menurut aku itu adalah sebuah tantangan sih, karena pada saat itu aku masih sekolah, jadi membagi waktu antara syuting dan sekolah itu adalah sebuah tantangan untuk aku dan juga orang tua aku gitu, untuk benar-benar bisa konsisten di dunia perfilman sampai sekarang. Karena waktu pertama kali di saat lagi break kadang ngerjain tugas sekolah dengan suasana syuting yang hektiknya luar biasa itu, dan rata-rata main film sama orang-orang yang mungkin memang usianya lebih tua dari aku, jadi banyak pelajaran juga tapi sekaligus deg-degan karena biasanya tuh kadang kalau misalnya aku kayak melakukan acting tuh kadang cuma
di belakang layar gitu kadang suka ngaca-ngaca sendiri, terus pas pertama kali syuting di depan banyak orang lagi acting nangis diliatin banyak orang tuh rasa deg-degannya bukan main sih gitu. Jadi itu adalah pengalaman yang luar biasa sampai sekarang gitu. Berarti takut lega. Gitu ya. Tapi kalau if we talk about perempuan di dunia perfilman Indonesia, kayaknya orang tuh ekspektasinya ada sesuatu yang harus kita perjuangkan, sebuah ketidakadilan gitu. Waduh. Memang apa yang tidak adil? Can we open with that? Anyone? Ya. Mungkin saya jawab di sini juga nggak bisa mewakili semua orang ya, karena saya di Jakarta gitu, kita punya akses ke industri film yang memang in the heart of the industry gitu. Jadi mungkin kalau tadi saya cerita saya mulai sebagai kostum designer, saya dengan tanpa background film sama sekali bisa masuk ke sana gitu. Artinya soal akses ke industri juga penting nih gitu. Kalau orang-orang yang di luar Jakarta gimana? Orang-orang teman-teman yang pada di luar Jawa gimana? Yes. Mungkin itu juga yang bisa kita kalau lebih melebar gitu. Cerita dari sana yang mungkin kita nggak tahu. Misalnya cerita dari sana kah as a start gitu loh. Okay. Sehingga abis itu mulai bisa roll ke open ke possibility untuk kru pekerjanya. Okay. Gitu. Mungkin dari Tisa juga ada sesuatu yang do you feel like ada sebuah ketidakadilan atau apa gitu yang diperjuangkan atau malah it's been a good ride for you? Mungkin kalau di industri kalau kita tarik ke belakang lagi ya, kalau sekarang kayaknya udah mulai bisa lebih terbuka sih gitu dan lebih banyak orang yang adil gitu. Kalau dari lihat ke belakang mungkin dari fisik mungkin ya, kadang banyak dari sebagian orang menganggap menjadi pemain film itu kita harus mempunyai fisik yang sempurna, fisik yang memang bagus untuk di kamera, jadi terlihat cantik atau ganteng di mata penonton gitu. Jadi padahal menurut aku pribadi ketika kita bisa menyampaikan rasa yang tepat dan acting yang pas gitu, fisik tuh udah nomor 2 lah gitu. Jadi itu masih ada beberapa yang tidak adil gitu. Mungkin dari fisik, dari kulit, dari followers segala macam gitu. Oh, kulit dan followers. Marissa nggak bisa main di film itu tuh. Followersnya 0 soalnya. Thank you. I don't think that's a problem with you, Marissa, because you work with Lucky, which is brilliant, which obviously do not categorize people gitu. But anything that sesuatu yang meresahkan? Meresahkan sih, maksudnya aku mungkin lebih suka framingnya sesuatu yang bisa kita expand ya. Kalau melihat ke depannya, aku ingin lebih banyak lagi melihat cerita-cerita yang memang ditulis oleh perempuan gitu. Dari kacamata perempuan dengan topik-topik perempuan yang relevan dengan kompleksitas perempuan Indonesia. Contohnya salah satu keluaran dari Netflix yang aku suka banget adalah Dear David. Yes, disclaimer, I was the acting coach. Dear David, I love Dear David. Yes, disclaimer, I was the acting coach there. Tapi ya, it's not that, it's not only about working with amazing young actors, but also at the same time the topic itself is very important. Mbak Dede juga pasti bisa menambahkan di sini. Itu eksplorasi tentang mencintai diri ada di situ, tentang sensualitas dan seksualitas perempuan ada di situ gitu. Menurutku Dear David itu adalah sesuatu yang baru, yang sebetulnya ada dalam realita kita. Kita sebagai perempuan ketika kita remaja, kita merasakan semua yang dirasakan oleh Laras. Seksualitas ini, tapi pada saat itu kita bingung. Sex education was not good at school, jadi we had to figure it out ourselves. I still remember ketika aku seumur Laras, aku nggak ngerti what's going on in my body, but I felt this, like sexual desire and everything. Tahu nggak akhirnya aku ngapain? Baca novel Harlequin. Ingat nggak kalian, right? It's like that's me trying to Bisa kita nggak ingat kan understand. ya? Di umur itu enggak ya? Kayak filmnya deh, film yang baru Ada ya? Kamu zamannya film ya? Harlequin, iya. Oh my god, dia zaman film, tapi zaman gue kan zaman gue, Tia, Mbak Dede itu novel gitu loh. So I love it. It's so liberating watching Dear David, and hopefully akan semakin banyak
cerita-cerita yang merepresentasikan perempuan di Indonesia, I agree. kompleksitas Yeah. perempuan. Well, congratulations Marissa. Yes. Dear David, it was amazing, dan dua karakter ini gitu, Dila dan Laras, merepresentasikan perempuan pada umur itu, dan juga maybe older women yang bisa melihat bahwa oh ini yang dulu gue rasain gitu. Pembuatan karakter itu untuk mencapai ke audiens agar mendapatkan momen itu, how did you guys do it? Mungkin Mbak Deli? It's looking at the scriptwriter and Eddie of course. Ya. Eddie produsernya, Yeah. Lucky Kuswandi direkturnya, dan penulisnya Winnie Benjamin dan Daud Simolang. Gitu. Yes. Dari awal memang waktu itu kita ngobrol mau bikin teenage movie, terus mau ke arah mana ya, Yeah. gitu loh. Dan Winnie Benjamin ini this is film skenario pertama dia untuk film panjang gitu. Wow. Cewek, dan dia yang ngasih ide soal fanfiction ini ya. Yeah. Jadi it's very now gitu loh. Masih even kayak saya aja mungkin agak yang apa nih gitu loh. Jadi dari sana mulai riset, cari tahu. Oh iya. Dan waktu itu juga kayak Marissa bilang, kayak kita langsung lihat, oh ini nih gitu loh. Ini sesuatu yang memang untuk anak-anak, maksudnya untuk remaja zaman sekarang very relevant, tapi untuk yang kita mungkin kita a bit ketinggalan, but then kita jadi bisa catch up dengan what's going on now. Yeah. Gitu. Minor expressions play a huge role, Marissa, in this film for Laras and Dila as well. How did you manage to coach them untuk kayak, did you have to go back ke masa SMA dulu atau remaja dulu untuk kayak? No. You know my secret? When I coach them, I ask them to look each other in the eyes. Because when two actors look each other in the eyes, that's when the connection happens. Itu pasti naturally happens, and then they can just say their lines, they improvise, and then the connection happens. And as you can see in Dear David, the chemistry is undeniable, no? Exactly. Because of looking at each other's eyes. Wow. You're really good at that. I'm so scared. Anyway, The scare. I used to work with Marissa, and then on the first day, Marissa said this to me. Yes, I have a stare. It looks like this. I said, what does that mean? She said, that means I'm done. I'm done talking. I'm like, It's okay. your turn. It's Yeah. my turn. I'm like, okay. It haunts me. But yeah, this is one problem gitu. Mungkin satu masalah. I don't know if it's big, I don't know if it's small, karena demand-nya semoga semakin banyak terhadap cerita-cerita perempuan. But is this on the rise gitu? Apakah ini yang sedang banyak yang digodok, banyak yang sedang ditulis, banyak produksian, dan meyakinkan bahwa demand-nya sebenarnya ada kok gitu? Apakah ini yang sedang dilakukan? Salah satunya ya, saya yakin terutama untuk film-film Indonesia ya, kita perempuan-perempuan Indonesia pasti ingin melihat representasi kita tergambarkan di film gitu. Tapi terlepas dari ceritanya sendiri juga orang-orang yang di balik layarnya, seperti saya bilang tadi, saya mulai kerja di film tuh tahun 2000. Waktu itu tuh biasanya dalam produksi film hanya segelintir sekali ya perempuan yang terlibat. Sejalan dengan berjalannya waktu sampai sekarang kebetulan saya lagi mengerjakan sebuah series bersama Netflix, judulnya Nightmares and Daydreams. Di produksi ini bisa dibilang jumlah kru maupun cast, terutama kru sih, perempuannya itu bisa dibilang sebanding, mulai dari produser, penulis, asisten sutradara, editor, tim artistik, sampai lokasi yang biasanya dipegang sama laki-laki. Ada juga perempuannya di situ. Perjalanan ini kita bisa melihat juga, artinya keterlibatan dan peran perempuan di dalam film Indonesia juga semakin lama semakin naik, semakin besar. Perempuan semakin kesini semakin berada di posisi puncak, posisi yang bisa dibilang posisi pengambil keputusan ya. Dan semoga kedepannya semakin banyak lagi perempuan-perempuan yang terlibat di pembuatan film, baik di belakang maupun cerita yang diceritakan melalui filmnya itu sendiri. Itu berita yang luar biasa bagus bahwa sekarang sudah ada keseimbangan gitu. Betul. Berarti permasalahan yang masih harus kita benarin? Mungkin salah satunya sih akses itu tadi sih, gitu. Dan saya nggak tahu ya, karena kalau saya hanya bisa bicara dari pengalaman saya. Waktu saya pertama kali masuk film, orang tua saya tuh yang perempuan mau jadi apa, kerja di film. Iya, kedua orang tua tuh yang no.
kamu kuliahnya apa, udahlah kuliah kerja sesuai kuliahnya aja gitu. Kenapa harus di film? Cuman ya waktu itu kebetulan saya memang orangnya suka tantangan yang no, I can do this and I will prove it gitu loh. Mungkin itu juga salah satunya ya. Maksudnya kalau misalnya orang yang tidak tahu gimana proses pembuatan film, terutama orang tua, apalagi punya anak perempuan. Kalau kita syuting pergi pagi, pulangnya malam gitu. Kerja di mana sih? Katanya kru film atau kerja di disco gimana gitu kan? Gitu loh, maksudnya itu juga salah satu challenge untuk kita perempuan untuk meyakinkan keluarga kita, orang tua kita. Kalau kita tuh di luar emang benar-benar bekerja, kita berkarya, kita nggak ngapa-ngapain, kita we don't do anything weird di luar sana, ya kan? Bener nggak? Asli, syuting sebulan ya, kalau ada break juga udah tidur doang di kamar. Terus kalau pulang kayaknya lemes gitu ya. Iya lemes, mata lembab. Kamu habis diapain? Syuting. Syuting gitu. Itu juga bisa. Berarti jadi kembali salah ke satu regulasi ya? Kalau regulasinya baik atau misalnya jam kerjanya benar, gitu, bisa membuktikan gitu. Ya mungkin itu salah keadilan satunya. bisa hadir dari situ. Iya. Tadi membahas sedikit tentang cerita yang mau diangkat tentang perempuan gitu. Tisa, mungkin ada cerita yang ingin sekali dimainkan atau sesuatu yang people need to know about this gitu, dari seorang perempuan yang mewakilkan Gen Z mungkin. Kalau Gen Z sebenarnya Dear David. Ini langsung bahas Dear David ya. Sebenarnya di David menurut aku kan juga nonton juga kan gitu. Pada saat aku menonton film itu benar kata Kak Marisa gitu, banyak hal apalagi pemainnya sendiri kan usianya juga nggak jauh dari aku yang benar-benar relate gitu sama kehidupan yang sekarang aku lagi alamin. Cuman mungkin kan seks edukasi di umur aku sekarang tuh masih dianggap tabu ya bagi sebagian orang gitu. Masih ya? Di generasi kamu masih? Masih banget gitu. Yes. Rata-rata justru orang yang dewasa gitu menganggap kalau ngapain sih bahas-bahas seperti itu gitu. Apalagi dijadikan sebuah film yang durasinya sejam gitu. Ngapain sih kita menonton film panjang yang membahas tentang seks edukasi gitu. Dan menurut aku dengan adanya di David mudah-mudahan ada banyak film yang mengangkat kisah perempuan yang memang patut dijadikan inspirasi karena kita kekurangan sekali nih film Gen Z yang mengangkat hal itu, karena yang aku lihat masih banyak hal-hal yang lebih fokus di drama romantisnya gitu, tapi hanya di luarnya aja ya gitu, tapi masalah internal dengan cerita Gen Z itu jarang banget. Contohnya apa sayang yang pengen kamu lihat? Cerita apa yang belum ada perwakilannya nih? Maaf aku jadi tanya dong. Gue tadi mau nanya hal yang sama, jadi terima kasih Marisa. Thank you guys, Iya. kita memang satu kepala. Mungkin contoh hubungan antara Gen Z generasi muda dengan ibu, karena kan sama-sama perempuan nih. Karena kan zaman ibu di zaman sekarang sama ibu di zaman dulu tuh beda banget nih gitu penyampaiannya gitu. Masih jarang sih menurut aku. Perbandingan itu yang diskusi itu yang penting gitu ya. Diskusinya lebih dalam gitu. Iya. Produser langsung nyatet langsung lihat. Langsung Marisa sama Tisa. Terakhir mungkin karena ini adalah Hari Film Nasional, it's the best time untuk kita melihat ke dalam dan menganalisa gitu. Untuk kalian sendiri, what are your mantras atau mungkin filosofi utama yang kalian pegang untuk membuat dunia perfilman Indonesia lebih baik? Aku sih salah satunya adalah aku selalu membuka lowongan untuk anak-anak. Hal simpelnya adalah tiap kita produksi pasti kita membuka tempat untuk anak yang mau internship sama kita. Itu salah satunya yang kita, karena melihat sekarang ini ya perfilman kita sudah semakin maju, sudah banyak juga OTT yang berdatangan. Aku melihatnya demand untuk produknya itu udah semakin tinggi, tapi human resources-nya menurut aku kurang catch up. Okay. So we need more people in the industry. Alright, Marisa? Kalau nambahin yang Tia udah bilang, kalau misalnya memang di luar sana ada banyak anak-anak muda yang passionate banget tentang film, go for it. Yeah. Go kontak Tia, kontak Mbak Yes. Dede, you know, it's like we all need you guys, you know, it's like just channel your crazy creativity there, your passion there. Yes, the work is hard, long hours, but as long as you have passion firing from inside, you're gonna enjoy it. There you go. Amazing. Tisa? Aku pengen banget sih film Indonesia semoga menjadi film yang lebih berkarakter supaya bisa menjadi pembeda dengan film-film luar negeri gitu. Jadi banyak unsur-unsur cerita yang memang lebih relate sama kita semua
dan nggak mengikuti zaman lah gitu. Misalnya genre horor lebih laku atau genre apa lebih laku, lebih dibanyakin film horor, nggak gitu. Padahal banyak banget materi-materi yang menurut aku yang bisa lebih diangkat dan mudah-mudahan bisa memotivasi Gen Z sih untuk bisa membuat karya lebih baik lagi. Sama kayak tadi yang udah disebutin semuanya ya, soal akses, soal pekerja gitu, kita butuh banget. Kayak Tisa juga tadi bilang ya, apa di luar genre-genre yang ada. Kalau saya apa ya biasanya, oh ya, dan sekarang nih saat semua orang sudah bisa berproduksi ya sebenarnya dalam skala apapun, mungkin yang saya mau bagiin, kalau saya biasanya kalau lagi bikin sesuatu ada 3 hal yang paling saya pegang. Itu explore, eksperimen, experience. Jadi gimana kita explore apa yang kita mau bikin, eksperimen apa sih yang mau kita kasih nih, yang di out of the box gitu, surprises kah, dan experience, pengalaman apa yang mau gue bagiin ke orang lain. Amazing. Wow. Ini dia, semoga kita ketika interview di hari selanjutnya tahun depan ini menjadi sesuatu. Ya. Amin. Terima kasih dan selamat Hari Film Nasional kepada Power Ranger cantik ini. Terima kasih saya Iyas Lawrence dan selamat Hari Film Nasional semuanya. Bener juga Thank you ya. ladies. Bener juga ya, Power Ranger.